Selamat pagi anak ibu semuanya, semoga dalam keadaan sehat. Begitu juga dengan keluarga yang ada di rumah. Anak ibu yang terkasih, pada pagi hari ini kita belajar melalui video pembelajaran tentang cinta pada sesama. Sebelum kita masuk dalam pembelajaran tentang cinta kepada sesama, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, sungguh besar cinta-Mu kepada manusia. Melalui ajaran dan perbuatan Yesus, Engkau menunjukkan cinta yang tidak terhingga, sampai Engkau rela menderita, sengsara dan wafat demi keselamatan umat manusia. Ajarilah kami untuk mengasihi semua orang yang ada di sekitar kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baiklah anak ibu, setelah kita disegarkan oleh doa pada pagi hari ini, kita akan masuk ke dalam materi cinta pada sesama. Seperti orang Samaria yang murah hati. Mari kita buka Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 37. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampokkan habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati." Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia tidak melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan
menggantinya jika aku kembali. Baiklah anak ibu, setelah ibu memberikan materi tentang cinta kepada sesama, di sini ibu akan memberikan rangkuman dari materi tersebut. Cinta kasih merupakan hukum yang terutama. Hal itu merupakan isi hukum Taurat, sebagaimana dikatakan oleh ahli Taurat dalam percakapan dengan Yesus. Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan itu merupakan salah satu cara untuk memperoleh hidup yang kekal, namun dengan tujuan untuk mencobai Yesus. Ahli Taurat bertanya mengenai siapakah sesama manusia. Hal ini didasarkan pada pandangan Yahudi bahwa sesama adalah mereka yang sama-sama menjunjung adat istiadat Yahudi. Ia berharap Yesus memberi jawaban yang keliru sehingga dapat dilaporkan kepada ahli Taurat lainnya dan ditangkap. Tetapi dengan mengisahkan orang Samaria yang murah hati, pertanyaan tersebut dijawab oleh dirinya sendiri. Sesama adalah orang yang telah menunjukkan belas kasihan. Dalam hal ini, dia sendiri menyadari bahwa ikatan keagamaan dan adat istiadat Yahudi tidak lagi menjadi ikatan mutlak dalam hidup bersama. Yesus mengajak ahli Taurat tersebut untuk menemukan pola yang baru, yaitu pola cinta kasih. Di dalam pola ini, sesama lebih luas dari sekedar mereka yang memegang adat istiadat dan agama. Sesama adalah seorang tanpa memandang agama, adat istiadat, suku bangsa, atau status sosial lainnya. Kesamaan sebagai manusia di hadapan Tuhan menjadi dasar utama bagi kepedulian serta berbagi cinta kasih. Baiklah anak ibu, demikianlah materi kita pada pagi hari ini, dan lalu kita tutup dengan doa. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, seringkali kami kurang memperdulikan sesama, khususnya mereka yang telah memiliki perbedaan dengan kami, beda suku, beda agama, beda sekolah, atau perbedaan lainnya. Melalui pelajaran hari ini, Engkau mengingatkan kami agar mau peduli dan melaksanakan cinta kasih kepada semua orang. Bantulah kami untuk dapat melaksanakan perintah-Mu dengan bersikap peduli dan mau mengasihi mereka sebagaimana Engkau peduli dengan dan mengasihi mereka. Amin. Demi Kristus kami berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.